Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di sini Bapak menyediakan video pembelajaran materi merasionalkan bentuk akar ya. Nanti di akhir video ini akan ada tugas. Dan besok saat pertemuan kita akan latihan soal-soal untuk ulangan harian. Sehingga minggu depan pada hari Selasa kita akan melaksanakan soal ulangan harian bab bentuk pangkat dan pecahan. Gitu ya. Oke, kita mulai saja pembelajaran PDR kita ya. Matematika kelas 8 semester ganjil pada hari Selasa 10 September 2024. Merasionalkan bentuk akar. Oke, kita review dulu merasionalkan bentuk akar ya. Yang udah kita pelajari di kelas itu adalah bentuk akar sederhana. Bentuk akar itu seperti ini gitu. Jadi bentuk akar yang tidak rasional itu seperti apa sih gitu kan? Bentuk yang tidak rasional adalah bentuk akar pada penyebut. Jadi kalau penyebutnya berbentuk akar, maka dia tidak rasional gitu kan? Artinya kalau tidak rasional, maka harus dirasionalkan. Ya, jika bentuk akar terletak pada penyebut, maka bentuk tersebut harus dirasionalkan. Berikut cara merasionalkan bentuk akar. Oke, coba ini masih review ya. Pada minggu lalu sudah pernah kita pelajari. Caranya gimana? Tuliskan dulu saja soalnya, yaitu 3 akar 6. Nah, cara merasionalkan itu adalah tinggal mengalihkan dengan bentuk seperti sama penyebutnya. Bentuk penyebut di sini nilainya berapa? Akar 6. Oke, berarti di sini akar 6 per akar 6. Gitu kan? Oke, selanjutnya tinggal kita kalikan. Ya, 3 kali akar 6, maka 3 akar 6 per 6 akar 6 kali akar 6 itu kan akar 36 ya. Akar 36 itu adalah 6. Jadi kalau kalian ketemu bentuk akar yang nilainya sama seperti ini, kemudian mereka dikalikan, maka tinggal ambil aja angka yang di dalam akarnya. Ya, berarti akar 6 kali akar 6 itu hasilnya adalah 6. Itu ya. Nah, ini udah selesai belum? Belum selesai. Karena masih bisa disederhanakan. 3 dengan 6-nya. 3 dengan 6 kita sederhanakan sama-sama bagi 3. 3 bagi 3, 1. Ya. Kemudian 6 bagi 3, 2. Sehingga bentuk rasionalnya adalah 1 akar 6 per 2. Atau dapat ditulis menjadi 1/2 akar 6. Gitu ya. Tapi kalau mau ditulis di bentuk atas aja nggak apa-apa sih. Tapi satunya nggak perlu ditulis. Jadi akar 6/2 aja. Itu boleh. Atau mau ditulis menjadi 1/2 akar 6 juga boleh. Gitu ya. Itu untuk jawaban soal nomor 1. Terus gimana kalau soal nomor 2? Ya caranya sama gitu ya. Tinggal kita tuliskan bentuk soalnya yaitu akar 3 per akar 8. Ya kan? Kemudian kita kalikan. Kita kalikan dengan bentuk seperti penyebutnya. Penyebutnya berapa? Akar 8. Maka kita kalikan akar 8 per akar 8. Ya, itu kan? Nah, berarti di sini akar 3 kali akar 8 itu kan sama aja kayak akar 3. Akar 3 kali 8 gitu ya. Per, nah kalau di sini kan berarti akar 8 kali akar 8. Sama kayak tadi, tinggal tulis 8 aja. Gitu ya. Nah, berarti kan 3 kali 8 itu adalah akar 24 per 8. Nah, perhatikan. Ini sebetulnya masih bisa disederhanakan. Akar 24 itu kan nilainya adalah 4 kali 6 ya.
Kenapa 4 kali 6? Karena kita ingin mengeluarkan 4-nya gitu ya. Akar 4 berapa? Ada ingat? Akar 4 nilainya adalah 2. Bagus ya. Berarti 2 kali 6 per 8. Nah, 2 dan 8 kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 itu 1, 8 bagi 2 itu 4. Sehingga bentuk akhirnya itu adalah 1/4 akar 6. Gitu. Atau kalau mau ditulis menjadi akar 6/4 aja, juga nggak jadi masalah ya. Keduanya betul. Silakan dipahami dulu, kalau ada yang tanyakan boleh ditanyakan. Nanti kalau mau ada yang tanyakan boleh di grup WA atau tanya ke Bapak ya. Ya WA pribadi juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah materi hari ini ya. Jadi ini adalah materi terakhir, bab bentuk pangkat dan akar. Besok kita latihan ulangan, dan hari Selasa depan kita akan ulangan harian. Gitu ya. Oke, di sini merasionalkan bentuk akar. Nah, jadi pada slide sebelumnya itu adalah dasar dari merasionalkan bentuk akar atau dasar merasionalkan penyebut. Nah, bentuk lain dari merasionalkan penyebut adalah dengan cara kali sekawan. Kalau tadi mah dengan cara mengalihkan dengan bentuk atau nilai yang sama seperti penyebut, gitu kan? Nah, sekarang adalah kali sekawan. Kapan saat kita menggunakan cara kali sekawan? Ya, coba pelajari contoh berikut. Nah, kali sekawan itu digunakan ketika penyebutnya itu ada operasi tambah atau kurang, gitu ya. Ketika ada operasi tambah atau kurang pada penyebutnya yang bentuknya akar ya, maka caranya adalah dengan kalikan sekawan, gitu. Cara kali sekawannya seperti apa? Nah, cara kali sekawannya itu kita tulis bentuknya sama, akar 6 dengan akar 5. Di sini juga ya, akar 6 dengan akar 5. Nah, sekawannya tuh di sini. Kalau dia plus, maka sekawannya adalah minus. Kalau dia minus, nanti sekawannya itu adalah plus. Gitu ya. Jadi karena di bawahnya ini plus ya, di penyebutnya ini plus, maka sekawannya adalah minus. Atau karena penyebutnya ini penjumlahan, maka sekawannya bentuk akarnya sama, tapi operasinya menjadi kurang. Gitu ya. Sehingga yang atas kita kalikan nih. 3 kali akar 6, 3 kali negatif akar 5. Berarti kan 3 akar 6 dikurang 3 akar 5. Gitu ya. Per, nah kalau ini karena sekawannya artinya tinggal depan kali depan, belakang kali belakang. Gitu ya. Depan kali depan berarti kan akar 6 kali akar 6 itu 6. Terus akar 5 kali akar 5 berarti itu 5. Nah, plus sama minnya juga dikalikan. Plus kali min itu adalah min ya. Maka di sini hasilnya adalah 3 akar 6 dikurang 3 akar 5 per 6 kurang 5 adalah 1. Sehingga bentuk akhirnya adalah 3 akar 6 dikurang 3 akar 5. Nah, ini sudah rasional. Nggak bisa dioperasikan kan ya, karena bentuk dalam akarnya nilainya itu berbeda, 6 dan 5. Jadi ini sudah jawaban akhir. Seperti itu. Silakan dicatat ya dan dipahami. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WA atau WA ke Bapak. Nah, kalau satu soal kan kayaknya belum begitu paham ya. Kita coba latihan lagi untuk soal yang lainnya. Gitu ya. Nah, nomor 1, kita tuliskan aja dulu soalnya ya. Berarti kan akar 5 per 2 dikurang akar
3. Ibu aljabar teh apa? Nah, kemudian Jawaban Sabtu kumaha? kalikan dengan sekawan penyebutnya ya. Berarti kan 2 akar 3 per 2 akar 3. Gitu kan? Nah, sekawannya itu kalau misalnya ini kurang, maka sekawannya adalah tambah. Oke, good. Bagus. Nah, baru di sini kita operasikan akar 5 kali 2, kemudian akar 5 kali akar 3, gitu ya. Akar 5 kali 2 gimana? Ke aja boleh. Akar 5 kali 2 berarti 2 akar 5. Akar 5 kali akar 3 berarti akar 15. Per akar 2 kali akar 2, gitu kan? Nah, kalau di sini kan karena sekawan, ya plus minus, jadi depan kali depan, belakang kali belakang, gitu aja ya. 2 kali 2 kan 4. Akar 3 kali akar 3 jadi 3. Negatif kali positif berarti negatif. Sehingga jawabannya adalah 2 akar 5. Akar 15 bisa nggak disederhanakan? Enggak ya? Nggak bisa. Jadi udah aja tulis akar 15. Gitu. Nah, terus 4 kurang 3 itu kan 1. Ya, bilangan berapapun jika dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga hasil akhirnya bentuk rasionalnya adalah 2 akar 5 ditambah akar 15. Nah, ini udah jawaban akhirnya. Ya, semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, caranya sama. Tulis aja dulu soalnya. Berarti kan akar 5 ditambah akar 6. Bu tanya keadaan aku sekarang. Terus Cina jangan ngasih soal. akar 7 ditambah akar 10. Ingat, caranya sama kali sekawan. Gitu ya. Berarti sekawannya kan bentuknya akar 7 sama akar 10. Tulis lagi. Berarti akar 7 akar 10. Gitu ya. Nah, sekawannya tadinya positif, sekawannya berarti negatif. Kayak gitu. Ya, sabar apa masjid? Iya, saya juga di bawahnya masjid. Berarti tinggal kita kalikan. Ya. Cara mengalikannya, kalau yang bawah kan bentuknya sama, sekawannya aja. Jadi kalinya depan kali depan, belakang kali belakang. Gitu kan? Kita tulis dulu aja. Akar 7 kali akar 7 itu 7. Akar 10 kali akar 10 itu 10. Positif kali negatif itu negatif. Gitu. Nah, kalau yang atas itu bukan sekawannya. Artinya apa? Harus kali pelanginya. Akar 5 kali akar 7. Akar 5 kali akar 10. Terus akar 6 kali akar 7. Akar 6 kali akar 10. Gitu. Jadi akar 5 kali akar 7 itu akar 35. Akar 5 kali akar 10 itu akar 50 ya. Akar 6 kali akar 7 berapa tuh? 6 kali 7 itu 42 ya. Berarti akar 6 kali akar 7 itu adalah akar 42. Akar 6 kali negatif akar 10 berarti negatif akar 60. Itu. Oke. Di sini sekarang kita sederhanakan ya. Akar 35 itu ya udah tulis aja akar 35 karena udah nggak bisa disederhanakan. Kalau akar 50 itu kan berarti 25 kali 2 ya. Ditambah akar 42 itu nggak bisa disederhanakan ya. Bisa ya? Nggak bisa ya. Jadi biarkan saja akar 4
2. Nah, karena 60 ini bisa disederhanakan. Ya, berarti menjadi 4 kali 15. Ya, 4 kali 15. Betul. Terus 7 kurang 10 berapa? Negatif 3. Oke, kita selesaikan. Berarti ini akar 35. Di sini akar 25 itu kan 5. Berarti 5 akar 2 Gampangnya jajan sebelah. ditambah akar 40 dikurang 2 akar 5 per negatif 3. Ada yang bisa disederhanakan nggak? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Sudah mulai paham? Belum? Oke, kalau belum, kita satu soal lagi ya, dicoba. Soal terakhir, nanti setelah ini ada tugasnya. Oke? Nah, lihat di sini penyebutnya ada operasi tambah kurang kan, artinya harus kita kalikan dengan sekawan. Nah, sekawannya lihat penyebutnya. Maka tulis aja 5 akar 3 sama akar 5 gitu kan. Per 5 akar 3 akar 5. Nah, sekawannya yang tadinya negatif, sekawannya adalah positif. Gitu kan. Nah, berarti tinggal kita kalikan ya. 2 akar 6 kali 5 akar 3. 2 akar 6 kali akar 5. Gitu kan. 2 akar 6 itu adalah 2-nya kali 5, itu 10. Akar 6 kali akar 3 berarti kan akar 18. Ya. Terus 2 akar 6 kali akar 5. Berarti jadinya 2 akar 6 kali 5, yaitu 30. Per di sini akar 5 kali akar 5 akar 3 kali 5 akar 3 berarti kan 5 kali 5-nya dulu ya. Ini yang bawah ya, penyebut ya. Ini kalikan. Nah, kalau ini kan sekawannya berarti depan kali depan, belakang kali belakang gitu aja ya. Supaya lebih singkat. 5 kali 5, 25. Akar 3 kali akar 3 itu kan berarti 3 ya. 5 akar 3 kali 5 akar 3 berarti jadinya 25 kali 3. Terus akar 5 kali akar 5 itu kan 5. Nah, di sini ada negatif, ada positif, kalikan jadinya negatif. Gitu ya. Berarti 10 akar 18 tambah 2 akar 30 per 25 kali 3 itu 75 ya. Kurang di 5. Oke, nah ini 18 tuh masih bisa disederhanakan. 9 kali 2 ya 18 tuh. Nomor itu ternyata matematika terapan Gitu kan. 75 kurang 5 itu adalah 7. saya gitu nih. Saya mulai memahami karena di Nah, sini 10. bisa Akar 9 itu berapa? kira-kira bisa nggak Akar 9 itu adalah 3. pemahaman dolar terbuka sampai situ Gitu kan. 2 kali 30 per 70. memungkinkan sih anak Itu. sini 10 kali 3, 30 akar 2 ya. Ditambah 2 akar 30 per 70. Nah, sekarang kita, ini bisa disederhanakan nggak? Bisa, bagi 2. Ya, gitu ya. Jadi 70 bagi 2 kan 35. 2 bagi 2 1. 30 bagi 2 adalah 15. Itu berarti benar-benar paham itu adalah 15 akar 2 ditambah akar 30 per 35. itu gampang Nah, gitu. ini adalah jawaban akhirnya. Silakan dipahami. Pasti masih banyak yang kesulitan ya.
Gak apa-apa, dicoba dulu aja ya. Dikerjakan sepisau. Ya. Termasuk tugasnya ya. Tugasnya Bapak berikan 7 soal aja. 4, 6, 10, 12, 15, 16, dan 19 ya. Itu kan soal nomor 4, soal nomor 6, 10, 12, 15, 16, dan 19. Ya, dikerjakan ya. Semoga keadaan sehat selalu. Bapak akhiri, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin perangkat dulu. Kita perencanaan. Besok makan kita sudah belajar